Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, anggota jemaat GKI Muara Karang. Kembali lagi kita berjumpa di dalam rangkaian Pualam Kasih Bapa. Saya mengucap syukur karena kembali dapat menyapa Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian dimanapun kita berada pada saat ini. Saya mendoakan semoga kita semua dalam keadaan yang baik. Ibu Bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, ada kisah tentang seorang bapak mantan calon kepala daerah. Bapak ini memiliki catatan diri yang baik dan sebelumnya pernah menjadi kepala daerah dalam lingkup yang lebih kecil. Beberapa waktu yang lalu ia mencalonkan diri untuk menjadi seorang bupati. Namun sangat disayangkan, ia tidak terpilih di dalam pencalonan tersebut. Bapak ini merespons hasil yang keluar saat itu, tetap menunjukkan diri yang bersahaja. Namun di dalam hatinya ia merasa malu dan menjadi rendah diri. Saat itu banyak orang yang mendatanginya untuk memberikan penghormatan dan juga dukungan kepada bapak ini. Ada seorang teman yang mendatanginya untuk memberikan penghormatan dan juga dukungan. Namun kata-katanya seperti ini. Tidak apa Pak, harus diterima, Tuhan memang tidak memilih Bapak pada saat ini. Mendengar perkataan itu, bapak ini justru malah semakin terpuruk. Pikirnya, memang benar ya, Tuhan tidak memilih saya. Lalu kemudian bapak ini semakin tenggelam di dalam rasa rendah diri. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu dan sekian banyak kisah orang-orang yang kemudian merasa dirinya sangat rendah karena tidak menjadi orang pilihan. Ada yang karena kalah bersaing dengan orang lain, yang tidak seberhasil orang lain, yang kurang atau bahkan sama sekali tidak populer, yang tidak memiliki banyak kecakapan, yang merasa hidupnya biasa-biasa saja, dan masih banyak lagi alasan-alasan lainnya. Banyak orang mendefinisikan kemenangan, pencapaian, prestasi, kehidupan yang mapan, dan keunggulan diri sebagai bukti dari orang yang dipilih Tuhan. Pertanyaannya, benarkah demikian? Inilah yang kemudian menjadi perenungan kita pada saat ini, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tentang Tuhan yang memilih kita. Mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama yang diambil dari Yohanes pasal 15 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pilihan orang banyak memang diukur dari popularitas, kecakapan, dan berbagai keunggulan lainnya. Namun, dipilih Tuhan itu bukan soal kemenangan kita dalam ajang keseharian, bukan soal mendapat lebih banyak dukungan daripada orang lain, bukan soal menjadi yang paling hebat dari sesama kita. Mari kita melihat kembali teks yang tadi kita baca. Konteksnya saat itu Yesus memilih para murid. Apakah para murid ini adalah orang-orang yang dengan banyak kecakapan dan keahlian? Tidak. Malah Alkitab kita, keempat Injil kita menggambarkan mereka sebagai murid yang lambat, yang keras kepala, yang kurang percaya, ada yang mudah marah, dan banyak di antara mereka sulit memahami perkataan gurunya. Namun, mereka adalah orang-orang yang memberi hati mereka kepada Tuhan. Mereka yang mau belajar, mereka yang mau dibentuk, dan mereka yang mau diutus oleh Tuhan. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, dipilih Tuhan tidak bisa dimaknai lewat ukuran pencapaian. Dipilih Tuhan tidak bisa diukur lewat keberhasilan diri kita. Lebih dalam dari itu, dipilih Tuhan adalah soal memaknai kehidupan. Dipilih Tuhan itu soal kualitas hidup kita. Para murid memaknai diri mereka dipercaya oleh Tuhan. Mereka berkarya
Dan melalui karya mereka, gereja punya dasar untuk berdiri hingga pada saat ini. Ini lagi-lagi bukan tentang keunggulan diri kita dari orang lain, bukan tentang kecakapan kita. Kualitas hidup ini sesungguhnya nampak lewat gairah hidup untuk menjalani peran kita masing-masing. Kualitas hidup yang baik membuat kita terbebas dari ukuran-ukuran keberhasilan yang ditetapkan oleh dunia ini. Dan kemudian menarik ukuran-ukuran itu ke dalam gairah hidup kita sehari-hari. Kita dimampukan untuk melihat diri kita sebagai orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menghasilkan buah yang baik di setiap ladang yang Tuhan tempatkan. Karena ini soal memaknai kehidupan, maka sesungguhnya kita semua bisa dan memang sepatutnya memaknai diri kita sebagai orang yang dipilih Tuhan untuk menghasilkan buah di tengah kehidupan ini. Dipilih Tuhan itu, ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, maknanya tidak sempit. Tidak hanya di dalam karya atau pekerjaan yang besar dan spektakuler, namun justru itu nyata di dalam hidup kita secara menyeluruh. Oleh karena itu, bagi kita tidak ada pekerjaan yang terlalu kecil sehingga kemudian menjadi remeh, dan tidak ada pekerjaan yang terlalu besar sehingga kemudian menjadi sangat prestisius. Imanilah ini, ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan memilih kita untuk menghasilkan buah di dalam setiap pekerjaan dan hal sehari-hari yang kita lakukan. Mari kita terus pelihara spirit dipilih Tuhan ini di dalam hidup kita. Kita memang rendah di hadapan Tuhan, namun jangan kemudian menjadi rendah diri dan merasa tidak layak untuk berkarya. Mari kita maknai setiap pekerjaan dan keseharian kita yang mungkin bagi kita tampak biasa saja sebagai perutusan dari Tuhan. Selamat berkarya, ibu bapak, saudara yang dikasihi dan yang dipilih Tuhan. Tuhan memampukan kita.